Kalau tahun 38 Hadratus Syekh Kasim Asy'ari sudah memberikan seruan supaya umat Islam membaca kunut nazilah, sekaligus juga mengirim bantuan tidak sekedar untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina. Saya mohon kembali bahwa seruan Hadratus Syekh Kasim Asy'ari tahun 38 bisa kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang kita takzimi, kita muliakan Bu Nyai Mahfudah binti Kyai Wahab Hasbullah. Mudah-mudahan disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya, dan terus bisa mengawal perjalanan muslimat Nahdlatul Ulama. Yang kita hormati Al-Mukarram Habib Ali Hasan dan seluruh jajaran Lazisnu, ibu-ibu PP muslimat semua yang saya hormati. Ada yang hadir langsung di sini Habib dari PW Lampung, PW Banten, dan PW Jawa Barat. Yang lain hadir secara virtual. Ini menjadi bagian akuntabilitas kami bahwa amanah mereka sudah kami teruskan melalui Lazisnu, dan dari penayangan tadi terkonfirmasi bahwa yang kita titipkan melalui Lazisnu sudah sampai kepada mereka yang membutuhkan. Bapak-ibu semua yang saya hormati, tanggal 29 November kemarin ada satu KRI. Kalau KRI itu gede banget, itu memuat bantuan berbagai macam dari warga dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Kalau KRI itu berapa helipadnya ya di dalam, artinya itu bisa didarati beberapa helipad. Pada saat itu tanpa melalui Pemprov Jawa Timur, saya mengutus beberapa kawan di mana kita cari sarung tangan, di mana kita cari tutup kepala, di mana kita cari jaket atau overcoat. Karena di sana musim dingin. Musim dingin seperti ini bisa minus, beku gitu kalau orang tidak menggunakan heater. Tidak mungkin kita kirim heater karena aliran listriknya banyak yang bermasalah. Antara 7-9 tahun yang lalu saya punya beberapa kawan yang biasa bulan-bulan Oktober kita memang menyiapkan overcoat dan heater, karena warga Palestina yang mengungsi di Jordan cukup banyak. Jadi kita basisnya lewat Jordan. Saya membayangkan saat-saat seperti ini heater tidak bisa difungsikan karena arus listrik dan keterbatasan berbagai macam, tidak hanya pakaian tapi juga pangan dan lain-lainnya. Saya kemudian kirim beberapa kawan ke Bromo. Pokoknya semua yang jualan sarung tangan di Bromo dibeli. Pokoknya kan di sana banyak jualan juga tutup kepala itu dibeli. Pokoknya mereka yang jual shawl dibeli. Saya kemudian minta yang sekarang kebetulan ikut di sini, ajudan, cari produsen atau pabrik di mana ada jaket dibeli.
tidak pakai ukuran, tidak pakai umur, dari mulai bayi, balita dan seterusnya dibeli. Ini proses perjalanan, karena kapal itu harus dicat putih semua. Kalau ada tulisan KRI titik-titik, nanti bisa berbahaya di jalan. Ini sebagai bagian kewaspadaan bersama bahwa yang kita kirim bantuan logistik, pakaian, dan termasuk air mineral cukup banyak yang kita kirim. Makanan bayi, pampers juga cukup banyak. Karena memang urunan gotong royong dari seluruh warga Jawa Timur, kita memberikan perhatian hati kita, pikiran kita, dan rasa yang sangat dalam bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan terjepit dari sangat banyak lini. Nah, muslimat secara kolektif sama hatinya, sama rasanya, sama pikirannya, dan tidak mudah untuk bisa memastikan bantuan seperti yang tadi kita saksikan di dalam tayangan bumper tadi. Matur nuwun lazisnu, bisa membangunkan jejaring yang luar biasa. Saya rasa sangat sedikit dari mereka yang bisa membangun koneksitas dengan mereka yang langsung bisa memastikan bahwa bantuan itu sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan yang sangat sedikit yang bisa membangun jejaring sampai kepada mereka yang membutuhkan adalah Al-Mukarram Habib Ali Hasan, Ketua Lazisnu. Matur nuwun. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga muslimat NU se-Indonesia yang hari ini akan menitipkan kembali kepada Lazisnu untuk tahap kedua. Tentu saya menyampaikan terima kasih, kami di PP Muslimat menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga muslimat NU se-Indonesia, dan insya Allah kita akan tetap bergerak bersama memberikan bantuan semaksimal mungkin yang bisa meringankan beban saudara-saudara kita, tidak hanya yang ada di Gaza, tapi mereka yang mungkin sudah menyeberang ke Rafah, mereka yang sudah menyeberang ke Jordan, sama mereka juga membutuhkan bantuan dari saudara-saudara seluruh dunia, karena ada persoalan-persoalan strategis yang memang harus dikuati bahwa agresi ini harus dihentikan. Kekuatan itu tentu harus menjadi kekuatan kolektif, baik PBB maupun negara-negara yang memang punya kekuatan imperatif. Tidak sekedar kekuatan imperatif, mulai dari gencatan senjata sampai kemudian menghentikan agresi. Apa yang tadi disampaikan oleh Habib Ali Hasan, genocide. Ada satu brand sangat ternama yang kemudian sekarang ini banyak sekali dibully oleh pelanggannya karena rupanya mengusung genocide. Brand yang sangat ternama dan terang-terangan mengusung genocide. Mungkin seminggu belakangan sudah tidak muncul lagi di dalam unggahan sosial medianya. Sebelum itu dia unggah. Artinya bahwa apa yang harus kita bangun, al-muhafadzatu 'alan nafas. Al-muhafadzatu 'alan nafas, bukankah itu maqasidus syariah? Dan kalau secara universal, maka sesungguhnya payungnya adalah Universal Declaration of Human Rights.
ini dideklar oleh PBB, dan bagi kita maqasidus syariah salah satunya adalah al-muhafadzatu 'alan nafas. Pada posisi al-muhafadzatu 'alan nasl, 'alal 'irdi wan nasl, al-muhafadzatu 'alan nasl, kita bisa melihat bagaimana kalau genosa itu berarti sapu bersih seakar-akarnya. Ini PR dunia. Kalau tahun 38 Hadratus Syekh Qasim Asy'ari sudah memberikan seruan supaya umat Islam membaca qunut nazilah, sekaligus juga mengirim bantuan tidak sekedar untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia juga dengan berbagai ikhtiar menyerukan kepada dunia atas kemerdekaan Palestina, pengakuannya, dan de facto tanah Palestina. Ikhtiar ini rupanya tidak sederhana. Oleh karena itu, kepada warga muslimat yang hadir langsung maupun yang hadir secara virtual, saya mohon kembali bahwa seruan Hadratus Syekh Qasim Asy'ari tahun 38 bisa kita laksanakan. Memang versi dari qunut nazilah banyak, tapi saya ingin kita kalau mau ditasheh, tapi yang dulu diserukan oleh Hadratus Syekh itu yang kita baca. Jadi yang dimungkinkan kita maksimalkan. Di luar dari soal Palestina, tadi saya menyampaikan kepada Habib Ali Hasan bahwa ada Syekh Mehana dan Syekh Sahawi, insya Allah sampai tanggal 22 ada di Jawa Timur. Saya secara sepintas saya menyampaikan kepada beberapa ibu-ibu di PP Muslimat, kalau masih punya waktu barangkali bisa ke Jawa Timur. Yang saya mendengar bahwa ada 7 orang yang ulama yang oleh masyarakat Mesir itu dipercaya sebagai waliullah. Hari ini 2 dari 7 itu adalah Syekh Mehana dan Syekh Sahawi. Kalau masih ada waktu barangkali bisa bersama-sama. Saya sudah matur, saya ingin mengawal ibu-ibu sama-sama mohon doanya beliau untuk kebaikan kita semua, kebaikan dunia dan kebaikan kemanusiaan. Ini bukan persoalan sederhana. Jadi semua yang memiliki kekuatan untuk bisa memanjatkan doa, apalagi kata Habib Ali Hasan yang tanpa penghalang, kita ikhtiarkan bersama. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua, keberkahan demi keberkahan kepada kita semua. Dan bukan hanya kita, tapi Nahdlatul Ulama barokah, Indonesia barokah, umat di seluruh bumi juga barokah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.